Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saras Lukianto. Saya dari kampus EK Preskia. NIM saya adalah 23101068. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin, mulai dari pengidentifikasian macam-macam perusahaan dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, para pemangku kepentingan bisnis, etika dalam berbisnis, dan memulai bisnis. Pertama, mengidentifikasi macam-macam perusahaan dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu apa itu perusahaan. Perusahaan adalah tempat kegiatan produksi berlangsung, baik itu barang maupun jasa, dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Tujuan utama dari berdirinya sebuah perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat dengan motif mendapatkan keuntungan. Sebuah perusahaan bisa dikatakan perusahaan apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Merupakan badan usaha, bergerak di bidang perekonomian, bersifat terus-menerus dan tetap, terang-terangan, mencari keuntungan atau laba, serta terdapat pembukuan yang jelas. Terdapat dua jenis badan usaha, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum merupakan badan usaha yang memisahkan secara tegas antara harta milik pribadi dengan harta perusahaan. Contoh, badan usaha berbadan hukum diantaranya adalah perseroan terbatas, BUMN, BUMD, dan yayasan. Lalu, badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki arti bahwa badan usaha itu hanya dimiliki oleh satu orang saja, contohnya toko grosir, warung, dan sebagainya. Masuk ke topik kedua, yaitu para pemangku kepentingan bisnis. Apa sih itu pemangku kepentingan bisnis? Pemangku kepentingan bisnis atau yang biasa kita sebut sebagai stakeholders adalah seseorang, sekelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis. Pemangku kepentingan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah sekelompok orang yang berada dalam perusahaan dengan memiliki kepentingan seperti pekerjaan langsung, kepemilikan, maupun investasi. Yang bisa dikatakan sebagai pemangku kepentingan internal atau internal stakeholders adalah karyawan, manajer, dewan direksi, dan investor. Orang-orang ini memiliki kepentingan langsung dan peran penting dalam keberhasilan perusahaan. Pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan eksternal adalah orang-orang yang berada di luar perusahaan yang secara tidak langsung terkena dampak keputusan dan hasil dari perusahaan. Yang termasuk pemangku kepentingan eksternal adalah pelanggan, pemasok barang, lembaga pemerintah, kreditur, dan kelompok masyarakat. Kita masuk ke topik ketiga, yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah kumpulan prinsip dan nilai yang mengatur perilaku bisnis agar sesuai dengan standar moral dan etika. Dalam etika berbisnis, ada dua pihak yang terlibat, yaitu produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak konsumen yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada bab 3 bagian pertama pasal 4 diatur sebagai berikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan. Adapun kewajiban konsumen yang diatur dalam
pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bab 3 bagian pertama pasal 5 diantaranya. Mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dari sebuah produk demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Produsen juga memiliki hak yang dituntut dan kewajiban yang harus dilakukan. Hak produsen ditulis pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beretikat tidak baik. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beretikat baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban produsen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai ketentuan dasar mutu barang dan jasa yang berlaku. Memberikan kesempatan kepada produsen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, kita masuk ke topik terakhir, yaitu memulai bisnis. Siapa sih yang nggak mau memulai bisnis? Mungkin sekilas memulai bisnis itu merupakan kata yang mudah dilakukan, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Karena untuk memulai bisnis kita harus melewati berbagai tahapan, misalnya perencanaan, pengembangan konsep, akuisisi sumber daya, dan pengoperasional bisnis. Untuk menjalankan bisnis dan mengembangkan, kita perlu yang namanya strategi bisnis. Untuk menyusun strategi bisnis, kita harus menentukan segmen pasar yang dituju seperti umur, gender, dan sebagainya. Strategi bisnis lain yang dapat kita tempuh yaitu dengan melakukan promosi. Dengan cara promosi, kita dapat membuat barang atau jasa kita menarik di mata para konsumen dengan cara memberikan diskon, pemberian cashback, maupun promosi bundling. Ada pula aspek lain dalam mengembangkan bisnis yang perlu diperhatikan, misal mereview perkembangan bisnis untuk melihat apa saja hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Kedua, membangun merek. Dengan merek yang bagus, kita dapat memudahkan konsumen dalam membedakan produk kita dengan produk lain. Sekian saja dari video saya hari ini. Terima kasih.